Qala sallallahu alaihi wasallam, zayyinu a'yadakum bitakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Sahabat fillah, ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan puasa dan sabar, dan menghapus dosa-dosa orang yang berpuasa, dan memberikan kepada umat ini Aidil Fitri. Di hari ini adalah hari kemenangan bagi mereka yang mau beramal sesuai dengan yang telah dianjurkan syariat, dan kebahagiaan yang tiada tara bagi mereka yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada qail yang mengatakan, laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid, wa kullu yaumin la yu'sa fihi fahuwa id. Id bukanlah orang mereka yang memakai baju baru. Id bukanlah orang yang berlomba-lomba dalam berhias diri, tapi sebenarnya id adalah liman ta'atuhu tazid, taatnya, ibadahnya bertambah. Dan setiap hari, asalkan dia tidak maksiat, maka hari itulah disebut dengan id. Untuk menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita berlomba-lomba kepada Allah melakukan ibadah dan amalan-amalan yang seharusnya yang dianjurkan di malam Idul Fitri. Salah satunya adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya lailatal idaini ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Siapa orang yang mau menghidupkan malam di malam Idul Fitri, man ahya lailatai idaini ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub, maka Allah akan menghidupkan hati mereka yang dimana hati di waktu hati banyak orang itu mati, yaitu nanti di yaumul kiamah kita akan mendapatkan bisyarah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jannah. Wa qala aidan, man ahya layaliya al-arba wajabat lahul jannah. Orang yang menghidupkan 4 malam, maka wajib baginya mendapatkan hadiah surga. Pertama adalah Lailatul Tarwiyah, malam Lailatul Tarwiyah, wa Lailatul Arafah, malam Lailatul Arafah, wa Lailatul Nahri, malam Idul Nahri, Idul Adha, wa Lailatul Fitri, malam Idul Fitri.
ulama mengatakan aqallul ihya, sedikit-sedikitnya kita dianggap menghidupkan malam adalah dengan melakukan sholat isya berjamaah, terus setelah itu ba'diyah, terus tidur. Sebelum tidur kita azm atau mempunyai niat tujuan untuk melakukan sholat subuh. Itu aqallul ihya. Jadi kita sudah mendapatkan pahala ihya'ul lailatul fitri. Tetapi yang diharapkan oleh para ulama itu adalah ihya yang besar, okay? Bi ibadatin min sholah, dengan ibadah min sholatin, bayani sanging sholat, dari sholat sunnah, tahajud minimal, sholat hajat, sholat mutlaqil lail umpamanya kalau kurang, wa dzikri dzikir, maos dzikir la ilaha illallah muhammadur rasulullah, sholawat masalan, supaya kita mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa. Ada hadis juga yang mengatakan, yang sering saya sebut di YouTube saya sebelum-sebelumnya, yaitu khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah, awwalu lailatin min Rajab, wa lailatun nisfi min Sya'ban, wa lailatul Jum'ah, wa lailatul Idain. Ada 5 malam di mana malam itu Allah tidak akan menolak doanya seorang hamba, dan Allah akan mengabulkan semua doa baik seorang hamba. Salah satunya adalah Lailatul Idaini, di malam Idul Fitri maupun Idul Adha. Anjuran yang kedua adalah zakat fitrah, wajib, bukan anjuran, malik ya. Zakat fitrah, karena Nabi bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan mu'allakun bainas sama wal ard. Amal-amal yang ada di bulan Ramadan ini mu'allak, masih tergantung di antara langit dan bumi. Fala yurfa'u ilallah, dan tidak akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala illa bizakatil fitri, kecuali sudah mengeluarkan zakat fitrah. Wajib hukumnya setiap nafsu, setiap orang untuk mengeluarkan zakat fitrah, kecuali bagi mereka yang tidak mampu. Diterangkan dalam kitab Risalah Imam Wanai, orang yang mau membaca istighfar, ini anjuran atau amalan lagi. Orang yang mau membaca istighfar setelah sholat subuh, di hari Id 100 kali, napa dawe, la yabqa fi diwanihi syai'un minad dunub, tidak akan ada satupun sesuatu di buku catatannya, catatan dosa. Wa yakunu yaumal qiyamati aminan min adzabillah, dan nanti di hari kiamat dia aman dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti sesudah sholat subuh kita sempatkan untuk membaca istighfar 100 kali. Begitu juga ada sebuah keterangan yang mengatakan, siapa orang yang mau membaca subhanallah wa bihamdi di hari Id, dan dihadiahkan kepada orang yang mati, ya Rabbi, setelah membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali, terus dia berdoa, ya Rabbi inni a'taitu syawabaha ahlal kubur, ya Allah, ya Rabb, saya sampaikan pahala membaca subhanallah wa bihamdihi kepada semua ahli kubur, ahli la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Maka tidak ada satupun orang dari orang Islam, orang mati dari orang Islam, orang yang sudah meninggal dari orang Islam,
kecuali mengatakan ya Rahim irham abdaka hada waj'al sawabahu jannah. Ya Rahman ya Rahim. Mereka menjawab, membalas doa kita, irham abdaka hada waj'al sawabahul jannah. Di satu hadis ada sebuah keterangan dari Imam Zuhri, qala Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala fi kulli wahidin min idaini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir arba'ami'ata marrah, 400 kali qabla sholatil id, dibaca sebelum sholat id, zawwajallahu ta'ala arba'ami'ata hawra. Jadi dia akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 400 bidadari. Wa waqalallahu ta'ala bihil malaikah yabnunal madain, dan Allah memerintahkan malaikat untuk membangunkan sebuah madain. Ada satu permasalahan yang di sini yang perlu kita bahas, yaitu adalah mengucapkan selamat atau taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal aidina wal faizin. Sebagian ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang menganjurkan, tapi tidak sampai ketika yang ulama yang mengatakan tidak menganjurkan atau tidak hukumnya mubah, ini tidak sampai ke taraf bid'ah. Jadi hukumnya jumhur mengatakan mubah, tidak sampai ke taraf sunnah dan tidak ke taraf bid'ah. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya mengucapkan selamat tahni'ah uhanni'ukum taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana wa iyyakum minal aidin, ini adalah dianjurkan. Karena ada sebuah cerita, yaitu ceritanya sahabat Anas ketika waktu itu beliau tertinggal untuk melakukan atau tertinggal dari perang. Lalu sahabat Anas ini merasa bersalah kepada Nabi Muhammad SAW dan bertobat, disuruh tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya ada sebuah bisyarah bahwasanya sahabat Anas ini sudah diampuni oleh dosanya. Lalu Nabi mengatakan mengucapkan selamat kepada sahabat Anas. Bisa diambil dari sini, untuk mengucapkan tahniah kita husnudzan kita kepada umat muslimin, bahwasanya di bulan puasa ini adalah bulan ampunan dan banyak orang yang membaca istighfar. Husnudzan kita, semoga, atau ucapan tahniah kita, semoga orang-orang Islam umat Nabi Muhammad SAW diampuni dosanya, karena di bulan ini Allah membuka semua ampunannya. Maka setiap orang yang meminta ampun, beristighfar kepada Allah, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bisyarah juga. Maka mengucapkan tahniah ini merupakan husnudzan kita kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada umat muslimin muslimat, bahwasanya mereka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.